sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari anak-anak kita baca surat Al-Fatihah sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah semangat. Allah Akbar. Nah, coba untuk hari ini, kira-kira yang tidak masuk siapa? Yang Maria Aspen dulu ya. Ali Mustafa, Alia, ada nggih? Faiz, ya. Hanif Abid, Hana Munarun, Humaira, Iksan, Kesa Elzu, Kwan Khori Aina, Raditya Nugara Prastia. Alhamdulillah ya, ini ada semua. Siap mengikuti pelajaran ini? Ya. Sekarang silakan kalian keluarkan buku kalian dan keluarkan aksesnya. Kalau sudah belum? Kalau sudah, hari ini nanti kalian akan menjelaskan atau menerangkan tentang yaitu pengertian dari kalimat utama, kalimat pemjelas, dan pokok. Nah, di antara kalian, kira-kira siapa yang sudah paham atau sudah tahu artinya kalimat utama itu apa? Kalimat penjelas itu apa? Kunci pokok apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Lupa? Oh, lupa. Nah, sebelum kalian menjelaskan tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok, nah di sini kalian punya yang namanya, nah siapa yang tahu yang namanya? Apa? Ini apa? Buku gambar. Apa ini? Kalau buku yang besar, di sini ada tulisannya apa ini kira-kira? Di buku. Nah, di buku itu besar yang di dalamnya nanti ada bacaan yang menjelaskan, ada gambar-gambar juga. Siap belajar dengan buku? Nah, sekarang kamu perhatikan, anak-anak, di sini kalian punya gambar apa kira-kira ini? Nah, sampai yang tahu ini gambar apa? Pohon, tol, hutan, bintang, apa? Matahari, ada mataharinya, betul sekali. Apa? Kira-kira? Awan, mana awannya? Oh ini, iya warnanya biru itu awan, Pak. Betul sekali. Rumputnya ada, terus apa lagi? Danaunya mana? Danaunya kelihatan. Oh iya, itu kelihatan di sana ada danaunya. Terus apa lagi? Udara, pintar. Terus apa lagi? Nah, kira-kira yang disebutkan tadi itu ada di mana kira-kira? Ada pohonnya, ada udara yang segar, kemudian ada danau, nah mungkin ada burungnya, ya kan? Banyak hewannya, kira-kira itu ada di mana? Hutan, pintar sekali. Nah, ini adalah gambaran tentang hutan. Nah, nanti bacaan yang akan kita baca bersama-sama yaitu tentang manfaat hutan bagi makhluk hidup. Nah, bisa dibayangkan ya, hutan. Kamu tahu nggak hutan itu apa? Siapa yang tahu hutan? Apa itu hutan? Hutan itu adalah paru-paru dunia. Betul. Yang tahu hutan itu apa? Paru-paru dunia. Kenapa kok disebut dengan paru-paru dunia? Karena menghasilkan banyak oksigen, karena banyak tumbuhannya akhirnya menghasilkan banyak oksigen. Betul sekali. Nah, sebenarnya hutan itu kalau di KKBBI
itu yang dimaksudkan adalah satu ekosistem, ya, ekosistem alam yang kompleks di dalamnya terdapat fauna dan flora dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan atau keperluan manusia yang dengan hutan. Sekarang manfaatnya apa saja? Sudah tahu? Nah, halaman berikutnya. Nah, manfaat hutan yang pertama, di sini ada gambar apa kira-kira? Terus ada apanya di dalam hutan? Nah, ini hutannya di dalamnya ada hewanya, ya, ada fauna dan floranya. Jadi yang pertama manfaatnya yaitu sebagai kawasan, kalau hidup dan hidup sebagai kawasan lindung. Pemanfaatan hutan yang dapat dilakukan oleh manusia yang pertama adalah sebagai kawasan lindung. Hutan dapat dimanfaatkan untuk menjaga dan melindungi bumi dari penyebab bencana. Hutan juga merupakan tempat hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan, sistem kehidupan berupa pengaturan tata air, erosi, mencegah intrusi air laut, serta untuk memelihara kesuburan tanah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah manfaat hutan yang pertama sebagai kawasan lindung. Manfaatnya ada lagi apa tidak kira-kira? Selain kawasan lindung ada lagi. Yang kedua yaitu, nah di sini ada apa coba dari gambarnya? Ada apa ini? Hewan, banyak sekali hewannya. Kemudian ada apa ini? Ada pemburunya juga ternyata Pak. Nah, ada pemburunya juga. Yang kedua yaitu manfaatnya sebagai kawasan suaka alam. Kenapa kok ada pemburunya? Nah, kita baca bersama-sama ya. Hutan sebagai kawasan suaka alam ini merupakan rumah bagi flora dan fauna yang keberadaannya dan hampir punah. Kepunahan hewan dan tumbuhan ini bisa disebabkan karena proses alam maupun karena terlalu banyak diburu oleh manusia. Terus kira-kira selain dua ada lagi ya berikutnya, yaitu yang berikutnya manfaat hutan sebagai apa? Nah, di sini lihat ya, ada hutan, ada pohon-pohonnya banyak, kemudian siapa nih gambari? Ditebang oleh manusia. Berarti di sini hutan sebagai kawasan kalau diambil kayunya untuk produksi. Ya, kita baca bersama-sama ya. Pemanfaatan hutan sebagai kawasan produksi ini biasanya bersifat komersial. Hutan yang ditanam sebagai hutan produksi biasanya industri berupa kayu. Jadi diambil kayunya. Hutan ini biasanya satu jenis pohon saja atau disebut dengan hutan humkin. Hutan humkin biasanya dimiliki oleh pemerintah atau swasta. Oleh karena itu, sebagai pengolahan yang baik, manusia harus mampu memilih pohon mana yang layak ditebang dan mana yang belum layak ditebang. Hal ini disebut dengan sistem apa? Tebang pilih. Berikutnya manfaat hutan yang keempat apa? Selain sebagai masa produksi, yaitu, nah dilihat ada gambarnya seperti ini. Kira-kira apa ini? Nah, ada orang, banyak orang yang berkunjung ke hutan. Ngapain mereka ya kira-kira ya? Nah, melihat fauna, melihat flora. Jadi manfaatnya yang keempat sebagai kawasan wisata. Ada yang pernah ke hutan? Melihat-lihat fauna dan flora? Belum, nanti lain kesempatan kalau ada waktu nanti kita bersama-sama ya. Nah, ingin nggak kira-kira melihat fauna kita seperti ini? Nah, kita baca ya. Bacaannya, salah satu tempat wisata yang keindahan alam yang menawan yaitu hutan wisata yang dapat memberikan pengalaman baru bagi mereka juga sebagai edukasi. Anak-anak dapat
8 mengenal beragam jenis tumbuhan dan hewan yang hidup bebas di alamnya. Selain itu, anak-anak juga belajar bagaimana mencintai dan melestarikan alam kita. Tak perlu khawatir mengenai keselamatan kita saat berada di hutan wisata. Kira-kira ada lagi nggak manfaat hutan? Nah, yang terakhir masih ada lagi, yaitu di sini dilihat ada gambar apa kira-kira? Nah, ada gerombolan anak yang sedang apa ini? Meneliti. Nah, berarti manfaat berikutnya yaitu sebagai kawasan edukasi. Kita lihat berikutnya, hutan juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi karena banyak hal yang dapat dipelajari dari hutan. Selain flora dan faunanya, hutan memiliki manfaat yang baik untuk kehidupan manusia yang dapat dipelajari. Selain dapat dimanfaatkan sebagai pengganti ruang kelas, hutan juga dapat menjadi laboratorium alam yang sangat cocok untuk melakukan penelitian. Nah, itu adalah manfaat dari hutan. Maka dari itu kita harus selalu menjaga hutan kita supaya tetap apa? Lestari. Nah, maka lindungilah hutan, jangan ditebang. Sampai sini. Ada yang bertanya? Tidak ada. Mari lanjutkan ya. Nah, sekarang mari bagikan ya materinya yang akan kalian lebih pahami lagi supaya mengerti apa atau sebenarnya kalimat utama, kalimat penjelas, unsur pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung itu. Nah, silakan yang sudah dapat materi boleh dibaca dulu ya. Nih, sudah dapat semuanya. Nah, sekarang coba tadi jelaskan ya. Yang pertama itu pengertian kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung ide pokok dari paragraf yang didukung dengan kalimat-kalimat penjelas. Adapun ciri-cirinya yaitu kalimat utama harus berdiri sendiri. Yang kedua, bentuk kalimat lebih umum yang dapat diperjelas. Yang ketiga, dilengkapi dengan kalimat penjelas untuk menjelaskan maksud dari kalimat utama. Itu adalah pengertian dari kalimat utama. Sekarang pengertian dari kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan ide pokok dari kalimat utama. Ada yang bertanya? Sampai sini dulu. Bisa dilihat ya pada materinya masing-masing. Dan yang terakhir tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Tadi yang Pak Ari bacakan bersama-sama itu ada kalimat penjelasnya, ya kan? Ada kalimat utamanya dan ada ide pokoknya yang kita lihat di buku tadi, ya. Nah, sekarang lihat materinya di situ pada halaman 5. Pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama. Adapun nama lain dari gagasan pokok itu apa ya? Di situ. Ide pokok, apa lagi? Ya, ide utama atau gagasan utama. Gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Adapun ciri-ciri kalimat utama. Tadi apa? Yang pertama, bersifat umum dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang C, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kalimat utama. Selain kalimat utama, ada juga kalimat penjelas. Jelas, masih ingat apa tadi kalimat penjelas? Kalimat yang menjelaskan ide pokok dari kalimat utama. Selain gagasan pokok ada yang namanya gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Yaitu gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan utama.
Ya, gagasan pokok, kemudian pelangnya itu merupakan gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung biasanya berupa contoh-contoh, bukti-bukti, data-data, fakta-fakta, penjabaran, dan sebagainya. Nah, itu merupakan ciri dari gagasan pendukung. Adapun ciri-ciri dari kalimat penjelas yaitu apa? Bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang B apa? Biasanya berupa contoh, data maupun pernyataan. Yang C apa lagi? Satu paragraf dari atas beberapa kalimat. Yang D tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain digunakan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Sampai di sini ada yang bertanya? Kita lanjutkan. Sekarang perhatikan contoh dari paragraf berikut. Semuanya perhatikan materinya. Sudah tahu jawabnya? Mata adalah salah satu bagian tubuh manusia yang paling penting dan mudah bermasalah jika tidak dijaga kesehatannya. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah dengan mengonsumsi wortel. Buah wortel mengandung berbagai nutrisi yang berguna bagi kesehatan mata. Kandungan tersebut antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin B1, karbohidrat, protein, mineral, kalsium, zat besi, dan kandungan lainnya. Nah, sekarang kita coba identifikasi ya bersama-sama ya dari contoh paragraf tersebut. Sekarang kita tentukan gagasan utama pada paragraf di atas, yaitu terdapat pada kalimat yang mana? Yang pertama terakhir. Pertama, apa itu? Yaitu mata adalah salah satu bagian tubuh yang paling penting dan mudah bermasalah jika tidak dijaga kesehatannya. Sudah tahu semua letaknya? Nah, di awal ya. Kemudian untuk kalimat berikutnya, kalimat 2, 3, dan 4 merupakan apa? Gagasan pendukung. Sudah paham tentang gagasan pokok dan pendukung, kalimat penjelas dan kalimat utama? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang silakan dibuka buku tulisnya. Kamu kerjakan halaman 6, halaman berikutnya buka. Kamu kerjakan halaman 6 nomor 2. Sudah ketemu? Kamu coba ya, kerjakan nomor 3, 23, dan nomor 5. Sudah ketemu ya, silahkan kerjakan buku tugasnya masing-masing. Nah, nanti setelah ini Fahri akan panggil beberapa anak untuk maju ke depan ya. Ya, Fahri ulangi lagi untuk tugas yang harus dikerjakan hari ini, yaitu nomor 2, nomor 3, dan nomor berapa tadi? 5. Sudah paham? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Apa? Ya, langsung bisa ditarik jawabannya sejauh D. Ada lagi yang bertanya? Ada ya? Silakan dikerjakan. Fahri akan manggil beberapa anak maju ke depan. Mbak Hana Munahadi, silakan maju ke depan. Silakan dibaca. Manfaat hutan bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan. Penyebaran hutan di seluruh bumi tentu bukan tanpa alasan. Keberadaan hutan ternyata membawa dampak yang positif baik bagi manusia maupun hewan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan hewan. Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Hutan juga merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Oksigen yang dihasilkan oleh hutan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernapas. Tidak heran kalau hutan mendapat julukan sebagai paru-paru dunia.
Fungsi dari hutan bukan hanya untuk memasok oksigen, tetapi seluruh tumbuhan di dalamnya juga turut berperan menyuburkan tanah. Lewat daun-daun yang berguguran, kemudian membusuk dan terurai di atas permukaan tanah, hutan sudah menunjukkan eksistensinya dalam menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Jika tanah subur, kita dapat mengolahnya menjadi bahan penanaman pohon kembali. Jutaan manusia dan hewan terdeteksi memilih hunian di dalam hutan. Apabila hutan rusak ataupun hilang, otomatis manusia dan hewan pun kehilangan rumahnya. Hutan sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup merupakan salah satu fungsi yang terus dijaga kelestariannya. Berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang berkembang biak di hutan menjadi sumber keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi manusia. Selain dimanfaatkan sebagai sumber makanan maupun obat-obatan, tumbuhan di hutan harus terus dilestarikan agar tidak punah hingga masa yang akan datang. Ketika hutan gundul, tidak ada akar yang menahan air dalam tanah. Akibatnya, bencana alam tanah longsor dan banjir bisa sewaktu-waktu terjadi. Untuk menghindarinya, harus selalu melakukan reforestasi atau penanaman kembali agar hutan tetap lebat dan subur serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan sekitar. Ya, coba sekarang yang sudah Pak Nin baca dari paragraf pertama, ya paragraf pertama. Sekarang Nin cari kalimat utamanya dan kalimat argumentasinya. Kalimat utamanya yang mana? Dibaca. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan hewan. Terus kalimat penjelasannya? Keberadaan hutan ternyata membawa dampak yang positif baik bagi manusia maupun hewan. Sekarang paragraf 2, silakan dicari yang utama penjelasannya. Tidak heran kalau hutan mendapat julukan sebagai paru-paru dunia. Hutan juga merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan. Paragraf 3, silakan dicari kalimat utama. Fungsi dari hutan bukan hanya untuk memasok oksigen, tetapi seluruh tumbuhan di dalamnya juga turut berperan menyuburkan tanah. Penjelasannya? Lewat daun-daun yang berguguran, kemudian membusuk dan terurai di atas permukaan tanah, hutan juga menunjukkan eksistensinya dalam menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Berikutnya kami panggil Aina, panggil Aina. Silakan dibaca. Hutan bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Penyebaran hutan di seluruh dunia bukan tanpa alasan. Keberadaan hutan ternyata membawa dampak yang positif baik bagi manusia maupun hewan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan hewan. Hutan merupakan penanda yang luas dan berkelanjutan sehingga memiliki banyak syarat karbon dioksida yang tinggi. Hutan juga merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Oksigen yang dihasilkan oleh
satu. Kalimat utama formulanya yang mana? Itu adalah kalimat kalau jelasnya. Iya. Jumlah paragraf dalam teks. Jumlah kalimat di paragraf ini. Iya. Silakan kembali ke contohnya. Berikutnya Mas Hanif Abid Abqori. Silakan ke depan. Berikutnya Ihsan Al-Hujur. Fungsi utak apa? Tidak hanya itu. Tapi silakan. Ya, bentuknya
Maidah. Sudah selesai belum anak? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kira-kira apa inti yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok, dan kalimat pendukung. Sudah tahu perbedaannya? Sudah tahu apa maksudnya atau mencarinya di bacaan? Kalau seandainya kamu mengerjakan sudah bisa? Bisa. Nah, silakan yang belum bisa dibuat tugas di rumah, boleh dimasukkan. Karena waktu kita sudah habis, silakan dimasukkan. Boleh dimasukkan dulu ya materinya. Untuk kita akhiri ya sama-sama karena sudah habis. Nah, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan dalam bersama-sama. Terima kasih banyak. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.